Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar matematika SMA pada topik statistika bagian yang pertama. Oleh karena itu silahkan disimak dengan baik agar kalian mudah dalam memahami konsepnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematika is very easy. Oke, pada materi statistika ini kita akan coba perhatikan dari beberapa ilustrasi berikut ya. Yang pertama, di sini disajikan sebuah grafik mungkin ya, tabel atau grafik atau infografis ya, berkenaan dengan 10 negara dengan populasi terbanyak dunia 2018. Jadi misalkan Tiongkok itu tahun 2018 sudah hampir 1,5 miliar penduduknya ya. India, begitu juga Amerika. Indonesia sudah hampir separuh dari 500 juta. Nah, berikutnya ini data yang disajikan berkenaan dengan hasil PISA ya. Ini negara-negara papan bawah kaitan dengan membaca, matematika, dan sains. Ada Thailand, Makedonia, Georgia, Panama, termasuk Indonesia, itu berada di papan bawah atau di bawah rata-rata dunia. Nah, berikutnya disajikan dalam bentuk, ini lingkaran ini ya, diagram lingkaran, kaitan mungkin profesi ya, mulai dari pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI Polri, kemudian juga ada misalkan pedagang 4%, nelayan 4%, ukuran-ukurannya. Dan berikutnya adalah ilustrasi berkenaan dengan apa ini? Ya, ini komoditas impor dan ekspor dari tahun ke tahun ya, yang disajikan dalam bentuk ya diagram garis ya. Ini semua adalah produk dari statistika ya. Jadi nanti ketika kita mempelajari statistika, salah satu produknya kita bisa menyajikan dalam bentuk diagram ya, garis ya, diagram lingkaran, dan kita mampu membaca dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi statistika ya. Jadi di statistika nanti kita akan belajar yang pertama berkaitan dengan pengumpulan data, kemudian penyajian data, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan pengolahan data. Jadi sebenarnya cukup simpel yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kaitan dengan bagaimana mengumpulkan data atau proses pengumpulan data, kemudian bagaimana menyajikan data, seperti tadi adalah sajian-sajian dari data statistika ya. Kemudian bagaimana pengolahan data, dan tentunya nanti juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai sumber informasi dari statistika itu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi pada proses pengumpulan data ini ada yang pertama metode yang digunakan, kemudian yang kedua berkenaan dengan istilah populasi ya. Kaitan dengan metode, jadi nanti dalam metode pengumpulan data itu bisa dengan menggunakan tanya jawab ya pada responden. Jadi kita tanya langsung, atau bisa juga dengan mengisi angket, atau bisa juga metode yang dilakukan itu belajar dari data-data yang sudah pernah ada ya. Oke. Populasi nanti itu dalam pengumpulan data akan diwakili dengan yang namanya sampel ya. Oke, nanti akan diperjelas pada berikutnya. Jadi secara gambaran untuk proses pengumpulan data ini kita akan belajar mengenai metode dan berkenaan dengan populasi sampel ya. Kemudian berkenaan dengan penyajian data ya. Penyajian data bisa disajikan yang pertama itu menggunakan tabel, atau secara umum penyajian data bisa dengan tabel, yang dari tabel itu nanti bentuknya bisa dalam tabel distribusi frekuensi, bisa dalam tabel frekuensi kumulatif, atau tabel data tunggal ya. Nah, dari data tabel ini nanti kita akan bisa olah atau sajikan dalam bentuk diagram yang pertama ya. Kemudian yang kedua bisa dalam bentuk grafik.
Artinya dari tabel kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Beberapa diagram yang nanti bisa kita pelajari adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram kotak garis ya. Sementara grafik nanti kita akan belajar mengenai histogram ya. Oke, jadi secara keseluruhan di materi penyajian data itu kita akan belajar berkenaan dengan tabel ya. Tabel data tunggal, tabel distribusi frekuensi, ataupun tabel frekuensi kumulatif. Nah, dari tabel ini akan disajikan dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram kotak garis, dan berikutnya dari tabel kemudian bisa disajikan dalam bentuk grafik yang bisa berupa histogram. Nah, kemudian yang ketiga, pada pengolahan data ya, kita akan fokus pada ukuran statistik. Nah, apa ukuran statistik itu? Yang pertama adalah ukuran pemusatan, yang kedua adalah ukuran letak, dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran. Jadi sekali lagi, pada proses pengolahan data kita akan fokus pada ukuran statistik, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Tentu ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ataupun mungkin di jenjang bawahnya ya. Ukuran pemusatan itu namanya pemusatan berarti mengarah ke satu titik tertentu, yaitu bisa min, modus, median. Min atau rata-rata, modus data yang sering kali muncul, median adalah nilai tengah ya. Kemudian ukuran letak itu bisa disebut rentang atau kuartil ya. Jadi data itu dibagi menjadi 4 ya. Nanti di penggalnya ada kuartil 1 atau kuartil bawah, Q2 atau median atau kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Jadi dalam rentang itu dibagi 4 bagian. Yang pertama pembaginya itu namanya kuartil bawah atau Q1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3 adalah kuartil atas. Kemudian juga bisa data itu dibagi menjadi 10 bagian, nanti diberi nama desil ya. Ada desil 1, desil 2 sampai desil 9. Oke. Berikutnya adalah ukuran penyebaran. Nah, nanti di ukuran penyebaran kita akan belajar berkenaan dengan simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, simpangan kuartil, dan simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita akan coba mulai pada materi yang pertama ya, kaitan dengan penyajian data. Oke, perhatikan data pada tabel berikut ya, yang merupakan hasil dari penimbangan berat badan 10 siswa kelas 11. Nah, berikut tabelnya ya. Nama A beratnya 56 kg, B 70 kg, E 72 kg, J 57 kg, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau misalkan kita mengambil data 60 kg yang ada pada tabel yang merupakan berat badan seorang siswa D. Jadi siswa D ini beratnya adalah 60 kg. Maka satu data ini itu disebut dengan datum. Ya, sekali lagi, satu data dari seorang siswa itu namanya datum. Berarti datum itu data tunggal ya. Misalkan data si A 56 kg, nah itu berarti datum ya. Kumpulan-kumpulan dari datum itulah yang disebut dengan data ya. Jadi kalau seluruhnya hasil seluruh penimbangan terhadap 10 orang siswa itu dinamakan data. Jadi sekali lagi, data berarti kumpulan dari datum. Kalau datum berarti data tunggal. Oke, bisa dipahami ya. Sementara yang dinamakan dengan statistik itu adalah nanti hasil perhitungan atau pengolahan dari data. Jadi ketika data-data itu kemudian dihitung, diolah, kemudian disajikan, nah itulah yang dinamakan dengan statistik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut berikutnya berkenaan dengan data ya. Jadi data itu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Jadi sekali lagi, ada dua jenis data, ada data kuantitatif dan data
kualitatif ya. Data kuantitatif itu ada dua ya. Yang pertama adalah data diskrit atau data cacah atau data cacahan. Jadi sekali lagi, data kuantitatif ada data diskrit atau data cacahan. Yang kedua adalah data kontinu. Nah, jadi data kuantitatif ada dua, ada data diskrit dan ada data kontinu. Nah, berikut contoh untuk membedakan data diskrit dan data kontinu. Jadi sekali lagi, data diskrit itu data yang diperoleh dengan cara membilang ya. Data yang diperoleh dari membilang. Nah, ini contohnya ini. Ya. Pegawai di perusahaan X terdiri atas 160 laki-laki dan 70 perempuan. Jadi 160 itu berarti hasil dari mencacah atau membilang ya. Jadi dihitung satu per satu dari pegawai di perusahaan X itu. Yang laki dihitung 1, 2 sampai 160. Yang perempuan dihitung 1, 2 sampai 70. Nah, data dari hasil mencacah atau membilang itu namanya data diskrit. Contoh berikutnya, guru yang berpendidikan sarjana di SMA Bina Bangsa berjumlah 6 orang. Jadi di SMA Bina Bangsa itu gurunya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data dari hasil menghitung, mencacah atau membilang itu namanya data diskrit. Apa bedanya dengan data kontinu? Nah, data kontinu itu data yang diperoleh dari hasil mengukur. Nah, jadi mengukur ya, mengukur berat badan, mengukur tinggi, mengukur panjang, dan seterusnya. Contoh misalkan panjang lintasan jalan tol 12,8 km. Tentu itu dari hasil mengukur ya. Mengukurnya pakai apa? Ya, pakai penggaris. Nah, jelas ini pakai ukuran yang biasa digunakan. Atau misalkan pengukuran suhu, data suhu badan penderita penyakit demam berdarah 41 derajat Celcius. Jadi bukan dari membilang, tapi dari mengukur. Atau kecepatan kereta api ekspres Bandung-Jakarta 110 km per jam. Nah, ini data kontinu. Dari mana? Speedometer atau dan seterusnya. Itu berarti data kontinu. Jelas ya, antara data diskrit dan kontinu. Oke. Berikutnya adalah data kualitatif. Nah, kalau kualitatif, data yang bukan merupakan bilangan. Jadi dia tidak berbentuk bilangan, tapi bisa berupa ciri-ciri, sifat, keadaan atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contohnya misalkan data mengenai kualitas suatu produk. Nah, nanti ukurannya baik, sedang, kurang, dan seterusnya ya. Dan contoh-contoh yang lain bisa ditemui, intinya berkenaan dengan kualitas. Nah, sudah jelas ya. Kuantitatif berarti diskrit dan kontinu berupa bilangan nanti ya. Sementara kualitatif berupa sifat. Oke. Sekarang apa perbedaan dari populasi dan sampel ya? Ada populasi, ada sampel ya. Nah, ini coba perhatikan. Misalkan Anda ingin mengetahui pendapat pelajar SMA di Jawa Barat mengenai pelajaran matematika, yaitu apakah matematika merupakan pelajaran yang sulit, sedang-sedang saja, atau justru mudah. Nah, artinya kan subjek ini menjadi subjek penelitian nanti ya, pelajar di SMA se-Jawa Barat. Jadi semua siswa atau pelajar di Jawa Barat, nah itu namanya populasi. Yaitu seluruh pelajar SMA berdomisili di Jawa Barat itu namanya populasi. Sementara kita tidak mungkin akan meneliti seluruh pelajar di Jawa Barat ya. Maka ketika kita mengambil para pelajar di beberapa SMA yang mewakili untuk penelitian, ini namanya sampel ya. Kalau populasi berarti keseluruhan, kalau sampel berarti perwakilan dari keseluruhan tadi. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Ini seluruh siswa SMA ya di Jawa Barat. Nah, nanti sampelnya ya diambil misalkan hanya SMA C, G, H, I, dan seterusnya. Oke, bisa ya perbedaan dari populasi dan sampel. Di populasi adalah keseluruhannya, sampel adalah perwakilan. Oke. Sekarang data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah tabel untuk jumlah siswa, data tunggal ya. Bisa juga dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, misalkan dibagi nilai 6 antara 0 sampai 10, 11 sampai 12, sampai 20, 21, 30 ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah data tunggal, yang ini adalah
distribusi frekuensi. Bisa juga disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, misalkan ini data dari pegawai PT ABC berdasarkan laki-laki, perempuan, serta tingkat pendidikan, kemudian disajikan dalam diagram batang tegak misalkan ya. Nah, ini bacanya mungkin bisa lebih sederhana ya. SD jumlahnya sekian, SMP sekian, atau bentuknya seperti ini ya. Jadi apa nanti bedanya untuk tegak dan mendatar? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kalau mendatar tentu sebenarnya akan diurutkan dari yang banyak ke kecil atau sebaliknya sehingga mudah dibaca. Oke, berikutnya adalah diagram garis. Misalkan sebuah dealer mobil tahun 95 sampai 2004, jumlah mobil yang terjual seperti ini. Kemudian kalau disajikan dalam bentuk diagram garis jadinya seperti ini. Ya, ini salah satu contoh penyajian data. Berikutnya adalah diagram lingkaran ya. Kembali ke PT ABC tadi itu, kalau disajikan dalam diagram lingkaran bisa jadi seperti ini. Nah, derajat berarti ukuran dari satu lingkaran 360 ya. Nanti diarahkan ke totalnya 360 derajat. Kalau persen berarti ke arah 100%. Ini bentuk sajian yang lain ya. Oke, berikutnya diagram kotak garis. Nah, kotak garis itu misalkan dari data tunggal 20 siswa nanti dibagi menjadi 4 kuartil. Ada kuartil bawah, 4 kuartil yang mana dia ada ukuran kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Nah, nanti ada cara untuk menghitungnya sehingga kalau disajikan ada namanya nilai terkecil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil dan nilai terbesar. Ini ada terkecil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, atau biasanya disebut data 5 sekawan. Oke, kita cukupkan belajar kita pada topik statistika bagian yang pertama. Mudah-mudahan konsepnya bisa kalian pahami dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada topik statistika bagian yang kedua. Senang bersamai kalian belajar. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.